COVID-19 itu akan berat ke si pasiennya apabila si pasiennya tersebut ada suatu komorbidnya. Menurut penelitian bahwa komorbid yang utama memperberat si penyakit COVID itu adalah hipertensi yang pertama, kemudian yang kedua diabetes atau gula darah, kemudian yang ketiga adalah penyakit jantung koroner. Nah, tetapi yang banyak menimbulkan kematian dari tiga komorbid itu adalah yang penyakit gula darah. Kenapa bisa mempercepat kematiannya dan memperparah? Karena si COVID tersebut adalah jangankan yang gula, yang tidak gula pun jadi si COVID itu justru meningkatkan gula darah ya, secara otomatis gitu. Glucogenesis namanya. Kemudian meningkatkan tekanan darah juga si COVID tersebut. Makanya kita dengan pernapasan ini kita selain meningkatkan imunitas dari si COVID tersebut, mencegah COVID tersebut, kemudian yang utama adalah memperbaiki si komorbid tersebut. Dengan olah napas itu bisa menurunkan gula, nanti saya jelaskan kenapa bisa gulanya turun. Kemudian bisa menurunkan tekanan darah dengan napas tersebut, nanti dipaparkan dulu, kemudian nanti kita latihan, dan latihan tersebut nanti bisa dilakukan di rumah ya, bisa dilakukan, bagusnya bisa tiap hari, sehari 2 kali. Nanti latihan pernapasannya ada napasnya hanya diam saja, rileks, santai. Kemudian ada dengan pengejangan, nanti ada dengan keras, kemudian seperti yang disampaikan Mas Pewaris tadi ada napas kering. Nah, itu yang utamanya nanti itu napas kering. Tapi nanti sebelum masuk itu kita ada penyesuaian dulu dengan napas biasa, tarik buang untuk mencapai ke si napas kering tersebut ya, seperti tadi disampaikan oleh Mas Haris Jawa bahwa di WA ada beredar mencoba kekuatan menahan napas gitu ya. Ada 1 putaran, ada yang 1 sampai 5 ya, tapi 1 itu hitungannya 5 detik ya. Jadi 5 itu sampai 25 detik, ada yang sampai 10, berarti kalau 10 50 detik. Nah, itu yang normalnya, yang sedang itu minimal 25 detik sebenarnya. Tapi dengan 25 detik itu dengan tenang dulu, bukan habis jalan kaki, habis bersepeda, atau habis olahraga. Makanya nanti sebelum latihan kita harus menenangkan dulu dengan napas, tarik buang, tarik buang. Nah, minimalnya itu 25 detik ya. Nanti sebenarnya ada penjelasannya sebenarnya kalau misalnya kurang 25 detik, menyangkutnya dengan apa. Yang optimal itu, yang paling bagus adalah 60 detik atau lebih. Nah, dengan olah pernapasan ini, kita bisa nyampe ke 60 detik, bahkan 120 detik atau 2 menit. Ya. Dengan bukan tarik napas tahan. Kalau tarik napas tahan itu kita menyimpan oksigen di paru-paru, di dada, tapi dengan buang napas habis dan tahan. Nah, yang dicoba di WA itu kan, buang napas, kemudian tahan. Nah, itu di situ hanya sampai 50 detik ya, karena 5 kali 10 sampai 10. Ada yang putaran tadi 1 menit 1 menit. Nah, ini dengan olah napas itu kita tingkatkan sampai lebih dari 1 menit. Tapi kalau misalnya dengan gerakan nanti 30 detik atau 40 detik itu sudah sangat bagus, karena waktu 60 detik menahan napas atau napas kering itu adalah setelah kita tenang dulu ya. Jadi tidak ada pengejangan atau tidak habis capek, tidak habis makan gitu. Jadi nanti terganggu itunya. Tuh, langsung ke ini materi bahwa secara sederhana aja bahwa napas itu memiliki 2 komponennya, antara mengalirkan si udara itu masuk ke paru-paru, dan dari paru-paru itu disebarkan ke seluruh tubuh ya secara langsung. Makanya begitu kalau kita napas perokok itu si napas rokok nikotin itu langsung masuk ke pembuluh darah sebenarnya. Lanjut lagi. Nah, ini secara sederhana juga bahwa intinya bernapas itu hanya seperti ini. Jadi tarik napas, kemudian buang napas. Kemudian tahan napas, tarik tahan, kemudian buang tahan. Jadi tahan napasnya itu ada tarik dulu tahan, kemudian buang tahan. Nah, intinya hanya di sini napas itu ya. Cuma nanti si napas tersebut bisa jadi
jadi suatu resep itu resep untuk penyembuhan atau meningkatkan kebugaran dengan iramanya tadi. Bisa iramanya lambat, bisa cepat, setengah cepat, atau bisa pakai detik, misalnya 1 detik, buang 1 detik, tarik misalnya, atau misalnya setengah detik, bahkan bisa buangnya 30 detik, tariknya 30 detik, atau lebih dari itu. Nanti ada yang simetris itu ya, tadi ada napas simetris, berarti sama antara tarik dan buangnya. Kemudian ada napas O sama, jadi bulat gitu, tarik, buang sama. Kemudian ada segi 4, berarti tariknya 2 misalnya, tahan, kemudian buang lagi, kemudian tahan, berarti segi 4 itu. Atau segi 3 misalnya, tarik, kemudian tahan, kemudian buang. Nah, nanti ada irama, bisa pakai irama nanti. Itu sebagai resepnya nanti. Jadi misalnya tariknya 2, tahan 2, buang 2, atau tarik 2, tarik 3, misalnya buang 3, yang simetris itu yang sama. Nah, nanti ada manfaatnya tersendiri, justru di situ seni ramuan, seni napasnya gitu. Jadi bukan hanya asal napasnya tadi, tapi dari situ dulu. Nah, terutama yang COVID-19 itu, yang sedang isoman atau baru terserang, yang lagi gejala itu, jangankan misalnya napasnya harus 55 misalnya, atau napas panjang, tarik panjang, buang panjang, itu sangat sukar ya untuk yang itu pengalaman-pengalaman yang mereka sampaikan, yang telah mengikuti. Tapi yang justru yang cepat itu yang 1-1. Nah, dari situ nanti 1-1 dulu, udah kuat naik lagi 2-2, naik 3-3 sampai 5-5, sampai nanti normal kembali. Nah, di situ jadi tidak bisa langsung panjang dulu. Jadi situ jadi seninya nanti bisa jadi suatu resep juga untuk suatu penyakit tadi, misalnya untuk menurunkan gula darah, untuk kolesterol dan lain-lain sebagainya ya. Lanjut lagi. Nah, ini kita dari napas normal dulu, kita bahwa napas itu normalnya itu antara 12 sampai 20 kali per menit ya. Jadi maksudnya napasnya normal itu 3-3 ya. Jadi 3 tarik, 3 buang, itu rata-rata 10 atau 12 ya. Napas normal itu seperti itu. Nah, nanti seninya pengolahannya itu di situ. Jadi si napas normal itu kita bisa dibikin hipo, jadi di bawah 12, atau nanti dibikin hiper napasnya, jadi di atas 20. Jadi sebenarnya mah kalau dengan diolah itu ada manfaatnya. Napas cepat dan napas lambat itu beda. Dengan COVID, napasnya cepat itu kan malah jadi penyakit. Nah, dengan olahan tersebut kita bisa atur di mana kita perlu napasnya cepat atau di mana kita perlu napasnya lambat sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut lagi, Mas.